Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di keluarga Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint, di mana aplikasi ini biasanya digunakan untuk presentasi. Ya. Untuk itu, silakan simak. Baik, di sini saya udah masuk di PowerPoint 2016 dan untuk mengatur halaman, ya, kita bisa atur di menu desain, ya. Untuk apa ini? Untuk PowerPoint 2016, ya. Sini ada klik style size, ya. Sini ada standar dan widescreen. Widescreen itu lebar sesuai screen, ya, sesuai sesuai screen, sesuai layar, ya. Kita menggunakan standar saja. Nah, jikalau kalian pengen menambahkan, ya, suatu reka-reka atau theme, ya, desain di sini, silakan pilih di sini. Ada theme di sini, ya. Sini bisa seperti ini atau yang seperti ini, atau yang mana terserah kalian, ya, sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya ketika Microsoft Office itu dari tahun ke tahun tuh ada perubahan, ya. Nah, untuk tahun 2010 ke bawah, saya juga kurang paham. Saya hanya menggunakan Office 2016. Oke, langsung aja kita pilih yang ini mungkin, ya, atau yang ini. Oke, ini aja mungkin, ya. Di sini ada menu format background. Untuk apa sih format background ini? Ya. Di sini kalian bisa menambahkan gambar dan sebagainya. Di sini ada format background, ya. Di sini ada gambar, tunjuk gambar, feature. Silahkan kalian masukkan feature-nya. Seperti ini misal, atau lebih seperti ini. Seperti ini kita kurangin atau kita cerahin. Wah, seperti ini. Wah, cerah banget, ya. Setelah itu di sini ada fill, intinya untuk warna, file, gambar ya biasanya, ya. Kalian ambil yang ini. Nah, bisa mana ini barusan? Kita langsung aja belajar PowerPoint. Di sini bisa judul apa nih? Kalau di pekerjaan adalah presentasi tentang apa nih? Tentang keuangan. Nah, atau tentang apa gitu, ya. Tentang keuangan. Selanjutnya kita bisa menambahkan di sini menambahkan apa namanya? Sheet, ya. Di sini kita pilih slide baru, banyak pilihan di sini mau seperti apa kalian. Contoh seperti ini, saya mengambil yang ini. Silakan kalau judulnya keuangan ATK misalnya, langsung to the point. Nah, untuk menambahkan list box di sini atau buat tulisan, maka silakan klik di sini di menu home, pilih drawing, ya. Di sini ada. Langsung aja ditarik seperti ini. Nah, silakan masukkan kata-katanya. ATK misalnya, dari ATK dulu, yaitu alat tulis kantor,
alat tulis kantor ya. Ya, ini kan judul, maka kita perbesar. Alat tulis kantor yang biasa diajukan kan setiap bulan. Misalnya itu. Adapun rincian apa ini namanya? Rincian ATK yaitu yang kita bisa mulai dari 1. Kalian bisa ambil di sini. Nah, di sini 1 sel pulpen atau bullpoint ya. 2 terus apa lagi ya? 2 tuh kertas HVS misalnya seperti ini. Ketiga apa namanya? Pensil. Terus lagi keempat tinta printer. Kelimanya yaitu tentang kertas udah, pensil, tinta printer, pulpen, stapler ya bahasanya, stapler. Terus lagi isi stapler, dan terakhir mungkin ini hanya buat contoh saja, mungkin banyak ya. Stempel itu apa? Tinta stempel ya. Dan lain-lain ya, tidak bisa saya sebutkan. Oke, di sini untuk keuangan ATK meliputi ATK itu apa sih? Ya, alat tulis kantor yang biasa diajukan setiap bulan. Adapun rinciannya yaitu ya, pasti ada rincian seperti ini. Ya, di keuangan seperti itu ya. Di RAB-nya ntar. Nah, selanjutnya kita bikin lagi. Jika kalian mau langsung bikin seperti ini, kalian nggak usah klik slide lagi, tapi kalian cukup gunakan Ctrl+D. Nah, dia otomatis ada. Tinggal kalian edit. Terus lagi keuangan apa lagi nih? Keuangan operasional ya. Operasional itu kayak BBM. Ya, dan lain-lain. Keuangan operasional yaitu kebutuhan ya. Kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan pekerjaan ya. Contohnya seperti apa sih? Yang pertama ketika mungkin ya ada kalau kita kerja di driver ya, atau di tempat rental mobil, tentunya kita butuh bensin ya, kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan pekerjaan atau rutinitas ya. Seperti itu. Nah, ini diajukannya setiap kapan nih? Ini diajuin setiap 1 bulan sekali. Adapun rinciannya, rincian operasional yaitu pertama mungkin BBM ya. Kalau kita di suatu perusahaan ya, perusahaan lainnya juga tetap BBM itu pasti ada. Yang pertama ketika suatu perusahaan itu mati listrik ya, otomatis dia gunakan genset ya untuk menghidupkannya, tentunya kita butuh BBM. Terus lagi untuk mengantar barang ya, tentunya butuh BBM juga dan sebagainya. Nah, tentunya itu. Terus lagi ada namanya setelah BBM, uang makan itu masuk ke operasional atau enggak? Nah, uang makan biasanya beda lagi, dia masuknya ke gaji ya. Berarti jangan ke uang makan. Uang tips ya, uang tip. Mungkin kalau ada kebijakan di perusahaan ada uang tips ya, bagus gitu ya. Uang tip buat apa sih? Ya, uang tips atau
uang tips perjalanan. Sebenarnya kalau di perusahaan nggak ada tips itu, karena kita tuh digaji ya, bukan relawan atau kayak kurir ya, enggak. Kalau perusahaan jasa ya, kalau tips itu biasanya jadi pelanggan ya, berarti nggak masuk gitu ya. Setelah BBM mungkin BBM kendaraan ya. Terus lagi kalau air minum ya, air minum itu bahasanya uang, jangan masuk ke uang. Kebutuhan mingguan atau kebutuhan mingguan itu seperti kopi, snack dan lain-lain. Ya. Terus lagi tentunya setelah ada kebutuhan mingguan itu ada lagi untuk operasional ya, kegiatan, biaya lain-lain yang nggak bisa disebutin. Misalnya apa sih biaya lain-lain itu? Nah, misal ada lagi nih biaya lain-lainnya, ntar di belakang aja. Ada lagi di sini namanya biaya perbaikan. Misal perbaikan AC ya, kalau di kantor ya. Biaya apalagi namanya ketika di perusahaan ada perbaikan mesin yang rusak gitu ya. Kita harus manggil orang ke perusahaan tersebut ya, sehingga uang itu diperlukan. Dan biaya lain-lain ya yang nggak bisa saya sebutkan. Selanjutnya mungkin setelah keuangan apa lagi? Keuangan insentif atau apa ya? Untuk keuangan mungkin tetap segitu aja. Nah, lain lagi pengajuan, misal pengajuan. Tentang pengajuan ini, bab pengajuan di sini mungkin judul pengajuan. Pengajuan dilakukan setiap hari. Pengajuan bisa dilakukan ya, bisa dilakukan setiap hari dari mulai hari gitu. Dari hari pengajuan bisa dilakukan dilakukan dari hari Senin ya sampai Jumat saja, karena yang lainnya libur ya. Libur juga. Nah, jadi di si pengajuan ini dia bisa mengajukan hari Senin sampai Jumat. Ketika hari Sabtu gimana? Hari Sabtu nggak bisa. Hari Minggu apalagi gitu ya. Nah, setelah pengajuan, dan setelah pengajuan itu prosedur pengajuan yaitu prosedur pengajuan yaitu ke siapa dulu nih. Nah, misal di keuangan itu ada namanya si pengajuan prosedur pengajuan yaitu dari yang mengajukan diterima oleh gitu kan. Diterima oleh siapa? Staf apa dulu? Misal staf admin misalnya. Administrasi. Selanjutnya staf administrasi keuangan akan menginfokan ke bagian terkait setelah direkap dan sebagainya. Nah, pengajuan. Setelah pengajuan mungkin ada apa lagi? Setelah diajukan, nah langsung aja ke akhir ya.
Pengajuan bisa dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Hari atau hari besar, hari-hari besar, hari-hari besar libur. Artinya tidak bisa. Nah, setelah pengajuan ada pencairan, penerimaan. Nah, pencairan ada agak beda ya pencairan ini. Pencairan bisa dilakukan dari tanggal, dilakukan setiap tanggal aja. Setiap tanggal akhir bulan ya, kecuali hari-hari besar libur. Kecuali pencairan dilakukan setiap tanggal akhir bulan ya, tanggal akhir bulan ya. Hari-hari besar libur, udah aja nggak usah pakai ini. Akhir bulan atau di minggu keempat ya, minggu keempat. Prosedur pengajuan, prosedur pencairan yaitu dari yang mengajukan menerima melalui rekening yang diajukan. Yang mengajukan menerima melalui rekening yang diajukan. Setiap pembelanjaan, udah aja segitu. Selanjutnya si penerima uang pencairan, uang harus melaporkan ke bagian terkait ya. Misal bagian terkait itu ya, kalau di bagian keuangan ya, atau direktorat keuangan ya, berarti siapa aja bisa menerimanya. Nah, misal dikasih di masing-masing direktorat itu, misal ada direktorat keuangan, direktorat produksi, direktorat apa lagi gitu ya. Tentunya di masing-masing direktorat itu ada keuangannya. Nah, si keuangan itu bertanggung jawab tuh. Terus dia harus melaporkan ketika pembelanjaan itu, hasil pembelanjaannya, nota-notanya khususnya ya, atau kalau di pendidikan biasanya disebut laporan pertanggungjawaban. Apa yang udah kita buat, yang udah kita beli, maka kita harus laporkan. Berbentuk barang dan tentunya nota. Tentunya harus resmi. Nah, setelah ini kita udah aja segini dulu. Selanjutnya kita benahi ya, untuk kata-kata di sini. Misal kita benahi dengan apa ya? Kita masuk ke animation ya, maksudnya. Kita kasih animasi di sini. Kita klik animal fun.
Nah, setelah ini kita bisa ambil yang ini, misal, nah dia akan terbang seperti itu. Atau kalian mau ambil yang ini, atau yang ini nih. Nah, keuangan ya. Di sini ada ATK. ATK itu apa sih? Itu alat tulis kantor yang bisa diajukan setiap bulan. Nah, oke, segini aja nih. Kita ambil ke atas. Nah, seperti itu ya. Dan untuk dari nomor 1 sampai akhir ini ya. Maka kita ambil juga yang ini dengan di bagian ketiga. Untuk ini kita tinggal rubah dulu atau atur dulu ya. Sininya. Kita musik di sini seperti itu. Sini. Seperti ini. Dan terakhir seperti ini ya. Nah, kita coba untuk memulai mainkan animasi di sini di PowerPoint ini, kita coba di play all. Oke, berikutnya kita coba ya. Udah kita coba. Kenapa di sini kalau kalian mau ambil contoh dulu. Nah, misalnya kita klik mouse-nya. Nah, dia akan timbul. Nah, ini hasilnya. Nah, jikalau teman-teman pengen hasilnya itu satu-satu, misalnya di si pulpen, terus lagi kertas, dia datangnya nggak berebet gitu. Kita klik mouse baru dia datang gitu ya. Caranya kita masuk ke menu sebelah kanan di animation fan, kita klik di sini ada namanya start on click. Nah, kita rubah itu. Teman-teman banyak, saya juga termasuk yang bikin video-video menggunakan PowerPoint. Ini ya. Dan lain-lainnya kita gabung aja mungkin ya. Jadi klik ini ikut gabung juga, oke. Atau tinggal stempel dan lain-lainnya. Kita nggak usah. Start with Pervisius, kita juga ini kita start aja with Pervisius ini. Nah, kita coba di sini kita cek. Nah, yang awal pastinya menggunakan mousing. Ya, kita klik lagi mouse-nya seperti ini. Nah, 1 ya, pulpen, kedua itu kertas, klik lagi, 3 pensil, 4 tinta printer, 5 stapler, 6, 7, dan 8 sampai 8 otomatis. Nah, setelannya seperti itu. Ini dari 8. Kalau mau nggak otomatis, kita klik lagi start on click. Oke. Jika di sini kalian pengennya langsung ya, jadi kayak video sendiri gitu. Jadi kita klik sekali, mulai berkali-kali gitu. Jadi terus-terusan gitu. Ya, kita tinggal start previews semuanya. Kita blok saja semuanya di sini. Tahan shift terus klik ini untuk men-select ya. Terus kita start preview semuanya. Seperti itu. Nah, kita coba. Nah, otomatis dia sendiri. Nah, ya. Timbul. Tinggal kita ubah-ubah ininya, letaknya seperti itu. Misal setelah TK ini segini ya. Tinggal ngerubah letak kalau nggak mau menggunakan mouse. Kalau mau seperti video. Nah, seperti itu. Saya sendiri, saya pribadi bikin video undangan dan sebagainya. Saya menggunakan PowerPoint. Khususnya PowerPoint 2016. Kalau 2016 ke bawah dia nggak bisa, dia nggak support. Ya, itu. Kita cek kembali. Nah, kita klik. Nah, TK ting ya, otomatis dia. Seperti itu. Oke, ya sudah. Gimana kalau tentang keuangan kita klik aja. Jadi start with purchase aja gitu kan. Jadi kita tinggal klik seperti ini, dia akan datang sendirinya. Nah, seperti itu.
Nah, ini untuk memanfaatkan PowerPoint, saya hanya sharing sedikit dulu. Untuk depan-depannya kita bikin yang lainnya. Untuk yang ini, ketika kalian pengen seperti tadi, saya pengen ini aja, semuanya itu gitu, biar nggak ribet. Karena buat contoh saja. Ini di sini banyak teman-teman. Sini ada yang berputar seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita ganti jadi nomor, kita balik seperti ini. Nah, kita preview itu kita coba. Nah, seperti itu. Ataupun yang ini. Nah, ini ya. Yang pengajuan kita ambil yang ini aja. Fly, ada perterbangan. Yang ini juga sama, flying aja. Seperti itu. Nah, ini mau pakai mouse atau otomatis? Kalau otomatis, kayak tadi, kita klik Start Previews. Nah, ini juga tadi apa? Start Preview saja ya. Saya kayak video. Nah, seperti itu. Kita play preview. Coba, itu hasilnya. Nah, udah, itu. Setelah ini ada, kalau kalian mau bikin video, tetap semuanya harus menggunakan apa namanya, harus dikasih animation dan tanpa mouse. Nah, jadi langsung ke Properties ya. Di sini ya, klik Properties. Start with Properties ya. Nah, ini juga kita masukkan ini aja, client. Lagi ini kita tukar. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini udah. Nah, jika udah selesai seperti ini, maka yang ini juga harus sesuai. Kita ambil yang mana, terserah banyak teman-teman. Misal apa ya, di sini yang berputar, di sini wave menghilang, terus berputar, kayaknya lucu deh berputar, tapi jelek juga berputar. Kita gunakan wheel. Nah, presentasi wheel tentang keuangan ya. Tentang keuangan, presentation keuangan, kayaknya aja. Nah, terus selanjutnya ketika udah semua seperti ini, yang ini, start with Proficius. Nah, ini sampai nggak ada yang apa namanya, yang diklik pakai mouse. Perhatikan di sebelah kanan. Nah, ini kita harus pilih start with Proficius. Nah, selanjutnya kita masukkan transition. Nah, transition yang ini, mau yang mana nih? Nah, di sini banyak nih, ada yang seperti ini, atau ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kayak kaca. Nah, saya ngambil yang ini yang awal, kedua yang ini, ketiga yang mana lagi ya, yang fuse aja kayak, jelek banget itu. Mungkin ini, biar kayak kalau terbang, zaman SD. Nah, selanjutnya kita dua-dua ini kita gunakan ini. Nah, selanjutnya kita coba semuanya. Kita untuk yang ini jangan sorry. Nah, ini ya semuanya. Kita apa ini? Klik mouse click. Satu kali. Ini nggak masalah sih. Kita coba di sini. Nah, seperti itu. Nah, harus masih menggunakan mouse kan teman-teman? Kita harus klik-klik untuk memindahkan. Nah, seperti ini. Tuh ya. Nah, ini hanya membuat contoh sedikit sederhana dulu.
Oke, agar menjadi sebuah video, jadi otomatis semuanya, maka kita tinggal tinggal centang ya di sini. Di sini perhatikan di sini ada on mouse click dan after. Nah, di sini semuanya ada semuanya. Saya masih kosong. Nah, untuk membuat video supaya otomatis berputar sendiri ya, si animationnya, maka silakan klik after di sini. Di sini ya kliknya ya, jangan di sininya, tapi di sininya, di slide-nya. Slide 1 saya menggunakan after, slide 2 menggunakan after, slide 3 saya menggunakan after, slide 4 saya menggunakan after, dan slide 5 saya menggunakan after. Oke, kita coba. Sekarang kita testimoni. Nah, ini otomatis teman-teman, nggak usah pakai mouse lagi. Jadi kayak video. Nah, tinggal kekreatifan kalian ya di situ. Nah, saya hanya bikin seperti ini hanya buat contoh sederhana saja buat teman-teman biar ada inspirasi. Nah, ini contoh sederhana saja. Gitu ya. Gitu. Nah, di sini untuk memperlambat suatu videonya atau suatu animasinya, nah, kalian bisa gunakan perintah di sini. Duration. Durasinya berapa menit? Misal 5 menit, misalnya 2 menit ya. Setelah 00 langsung ganti gitu ya. Coba kita klik di sini. Lamanya 2 menit. Nah, agak lambat ya, teman-teman. Tuh, agak lambat. Dan di sini masih cepat karena saya belum setting di situ. Nah, pembelajaran tentang PowerPoint, cara membuat Nah, ini setiap 2 menit ya, ditahan di sini. Ini cepat banget nih. Nah, ya. Untuk memperlambatnya, silakan otrek-otrek di durasinya. Nah, ini demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara pembuatan presentasi secara otomatis dan mungkin manualnya antar ya. Dan saya ingin melihatkan suatu video di sini. Nah, saya masih menggunakan lagu karena nggak boleh menggunakan lagu orang di sini. Maka saya langsung saja. Ini bikinan saya sendiri, teman-teman. Kita matiin. Nah, ini suatu contohnya buat teman-teman. Di sini dilihat, di sini after semuanya. Nah, di sini ada almost click after. Ya, tapi nggak masalah, yang penting ada afternya, ya, okay. Bisa diklik pakai mouse, bisa langsung gitu ya. Gitu artinya. Saya menggunakan after ke lanjutannya. Oke, langsung aja kita coba cek di sini. Nah, ini pembangunan rumah hunian, rumah minimalis ukuran 16 ini otomatis sendiri. Nah, ini contohnya saya buat waktu itu. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan SketchUp ya untuk pembuatan bangunannya. Untuk presentasi saja, teman-teman, ini rumah kecil, minimalis. Itu pas awal-awal belajar itu, cuman dulu. Nah, ini kenapa? Saya langsung terapkan karena mobil saya di situ. Seperti ini ya, teman-teman. Ntar hasilnya seperti video tanggapannya. Nah, seperti itu. Nah, tuh ya. Tinggal kasih lagu di sini. Cuman saya nggak pakai lagu dulu. Nah, di sini bisa buat kalian teman-teman untuk promosi di sini tuh seperti itu ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan tentang gambaran PowerPoint sedikit dulu. Ntar kita lanjutkan lagi. Semangat buat semua.